Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat datang di Exabytes Developer Club event kita siang hari ini. Salam kenal, kami dari Exabytes, saya Ayunda yang akan memandu jalannya event kita hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, meskipun di luar hujan ya kalau Jakarta dan sekitarnya hari ini, tapi tetap semangat untuk bisa belajar dan sharing banyak insight bersama para speaker hari ini. Untuk teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali bergabung di event kami Exabytes kali ini, salam kenal dari kami semua di Exabytes. Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya, karena hari ini kita akan membahas topik yang menarik seputar AI dan cyber security gitu ya. Jadi kalau secara topiknya sih next gen cyber security, AI driven threats dan defense for developers. Pasti kalau dibayangkan teman-teman, AI mungkin yang sekarang paling akrab sih ya ChatGPT, terus gimana caranya kita bisa ngelola foto-foto gitu ya, yang jadi bisa foto bareng sama idol-idolnya lewat AI ya, diedit AI gitu. Nah, tapi tahukah teman-teman ternyata sesuai dengan perkembangannya AI yang sudah semakin pesat, cyber security juga menjadi challenge gitu ya. Jadi ada ancaman yang juga bisa jadi makin canggih, serangannya makin cepat, dan developer dituntut untuk bisa semakin cepat beradaptasi dengan perkembangan threats di AI, di era AI ini juga gitu ya. Jadi secure by design. Nah, itu yang akan kita bahas tuntas siang hari ini bersama dengan para ahli dari Coding Studio. Hari ini sudah hadir ada Mas Alfajri Dwi Fadilah, Certified Ethical Hacker Maestro at Coding Studio, yang akan menjadi speaker kita hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi utama, mungkin mau sapa dulu. Kayaknya tadi saya lihat sudah ada yang nongol di kolom chat ya. Dari mananya juga sudah ada di sini. Ada dari NTB. Halo, jauh sekali di ini ya. Ada dari Denpasar, Riau, di Bandung dan Jakarta juga ada, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bojong Soang juga ada dari Riau ya. Salam kenal semuanya. Semoga hari ini selain bisa menyimak insight dari speaker, nantinya juga bisa menambah koneksi ya teman-teman. Boleh kalau ada yang mau share link Instagram atau LinkedIn-nya di kolom chat juga boleh. Siapa tahu nanti ada yang mungkin di sini bisa nanti dapat klien juga gitu ya, yang ada kebutuhan untuk develop sesuatu. Boleh dilanjutkan berkenalannya sesama attendees di kolom chat hari ini, sambil saya juga mengenalkan, mungkin ada yang baru pertama kali join di event Exabytes. Exabytes itu perusahaan apa sih gitu ya. Exabytes Indonesia adalah perusahaan penyedia solusi AI hosting, business app, commerce, digital, dan enterprise yang sudah melayani 160.000 klien di seluruh dunia gitu ya. Kita berpusat di Penang sejak tahun 2001 dan saat ini sudah bangga melayani dan menjadi partner banyak bisnis di Indonesia juga. Sementara Exabytes Developer Club ini adalah event yang menjadi wadah khusus bagi para developer dan pelaku industri kreatif yang fungsinya kita di sini untuk bisa mengembangkan skill bareng-bareng sesuai dengan tren yang sedang berjalan tentunya. Anggap aja hari ini kita lagi mau menambah upgrade skill diri gitu bareng-bareng nanti dengan para developer, sama developer yang sudah ada di sini, juga dengan speaker yang sudah kita hadirkan. Sebelum dimulai, ada beberapa info penting yang perlu kami sampaikan gitu ya. Jadi untuk acara hari ini tidak ada presensi khusus, tapi nanti di akhir sesi akan ada link yang bisa diakses untuk bisa mengunduh materi dan mengisi form feedback agar nanti bisa mendapatkan e-certificate. Jadi pastikan nanti email yang digunakan juga aktif gitu ya. Jadi nanti kemudahan bisa lebih mudah untuk mendownload materi dan e-certificate-nya. Kemudian kita akan ada hadiah juga. Jadi pastikan teman-teman di sini menyimak semua nanti pemaparan materi oleh speaker. Nanti untuk 3 penanya terbaik akan ada hadiah menarik, yaitu saldo OVO masing-masing sebesar Rp50.000. Jadi nanti akan kami pilih ya. Jadi pastikan menyimak sampai akhir, bertanya sekreatif mungkin gitu ya. Jadi biar gunanya juga untuk diri kita sendiri, biar kita juga skill kita nggak cuma sekedar nongkrong doang dengerin speaker, tapi juga langsung harapannya bisa diaplikasikan gitu ya di aktiviti kita sehari-hari. Jangan lupa juga follow sosial media Exabytes, ada Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok, jadi lengkap ada semua, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru tentang produk promo event dan juga konten-konten menarik lain dari Exabytes.
Udah selesai belum infonya? Belum, sabar. Masih ada informasi menarik lainnya yang spesial untuk yang udah join di Exabyte Developer Club hari ini. Jadi bagi yang udah follow sih harusnya udah pada tahu ya. Jadi kita hari ini sedang ada promo .id 2 tahun. Jadi pastikan teman-teman beli .id untuk 2 tahun karena harganya lagi harga khusus nih. Dari harga 420.000 sekarang jadi cuma 300.000. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang lagi mau bikin website, portofolio, atau project digital jangka panjang. Lebih hemat pastinya karena diskonnya lumayan banget ya, dari 420.000 jadi 300.000. Jadi langsung aja cek dan klaim promonya di exabyte.co.id. Kemudian lanjut ke promo selanjutnya. Kita juga ada nih dari partner kita hari ini, Cyber Studio by Coding Studio, menghadirkan New Year promo yang lagi kasih diskon hingga 50% untuk semua learning path. Jadi teman-teman yang ingin mendalami cyber security, upgrade skill ethical hacking, atau memperkuat foundation security di RIA bisa langsung join, dan kebetulan lagi ada diskon 50%, jadi segera manfaatkan sebelum promonya berakhir di 31 Januari 2026. Jadi bisa langsung main di cyberstudio.id ya untuk klaim promonya. Selanjutnya, oh iya, bagi teman-teman di sini yang mungkin juga lagi ada ini kebutuhan cloud, kita akan ada webinar lain di minggu depan tentang AWS for Enterprise, what cloud can do for your business gitu ya. Acaranya nanti akan di jam yang sama kayak hari ini, tapi di minggu depan tanggal 29 Januari. Jadi segera amankan seatnya untuk bisa join di pembahasan tentang cloud kali ini. Ya, ada di minggu depan, jangan lupa daftar. Oke, nah sekarang udah kita akan masuk nih ke agenda selanjutnya, yaitu rangkaian Exabyte Developer Club hari ini dimulai dengan sambutan dari Vice President dan Country Manager Exabyte Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Bapak Indra kami persilakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semua yang ada di online ya, daring. Semoga hari ini tidak menyurutkan semangat untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu baru ya. Terutama hari ini yang mana topiknya itu cukup menarik dan up to trend juga ya, mengenai defense menghadapi cyber security yang kemungkinan dilakukan oleh AI. Ini sepotong saya ya. Nah, ini juga saya terima kasih sekali dengan Cyber Studio by Coding Studio yang telah berpartisipasi di acara kita kali ini. Terima kasih untuk pembicara, dan mungkin sedikit aja mengenai topik ya. Jadi kalau saya melihat kan AI ini udah tren dari 2025 bahkan awal 2024, di mana vibe coding itu bukan sesuatu hal yang tabu lagi ya, melainkan ini sudah menjadi cara baru untuk melakukan development gitu. Dan ada resiko-resiko ya, sebenarnya kayak AI ini kemajuannya juga seperti dua sisi mata pisau ya. Jadi ada yang bisa untuk kebaikan, ada juga yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, salah satunya ya lagi-lagi bisa melakukan cyber security berbasis AI dan lain-lain. Nah, harapannya nanti Mas pembicara bisa membantu untuk memberikan insight lah mengenai hal tersebut, terutama buat para developer. Nah, kalau dari saya yang saya pahami ya, ada beberapa juga laporan-laporan, tentunya ini bukan hal baru ya, ada sekitar 94 juta ya data warga ya dilaporkan OJK dalam 4 tahun terakhir nih bocor dan lain-lain. Ada juga kita dengar ada insiden PDN dan lain-lain, atau mungkin peretasan-peretasan lain ya yang tercatat nih dari SafeNet sekitar 177 laporan ya di triwulan 1 2025 kemarin. Nah, hal-hal ini menjadi makin kita waspadai ya, karena dengan AI kan artinya mereka lebih terorganisir, lebih pintar ya dalam melakukan cyber security attack. Nah, jadi ada baiknya ketika kita melakukan coding atau development, sudah pasti kita harus tahu dulu fundamentalnya sebelum kita memanfaatkan mungkin vibe coding dengan AI dan lain-lain. Ya, mungkin segitu aja. Tambahan tadi juga sudah disentuh oleh Mbak Ayunda mengenai
AWS event yang berikutnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok ada AWS event di Exabytes? Jawabannya simple, karena Exabyte ini juga sebagai partner dari AWS. Kita punya manage AWS services yang kita berikan untuk pelanggan-pelanggan kami. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, ya silakan bisa datang ke website kami atau mungkin bisa datang juga di webinarnya dan bisa langsung tanya jawab di event tersebut. Beli kemiri ke warung Bu Atun, izinkan saya akhiri dengan sebuah pantun. Buka laptop sambil makan puding, kopi hangat bantu fokus dan konsentrasi. Bikin aplikasi kian mudah dengan Vibe Codings, tapi keamanan by design bukan sekedar fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra atas sambutannya dan juga pantunnya ya. Tadi teman-teman ada yang ikut bilang cakep nggak? Oke, oke, tanpa berlama-lama lagi, akhirnya kita udah sampai ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Bagi teman-teman, semoga sudah ready untuk bisa menyimak materi kita siang hari ini. Harus siap ya, karena speaker kita udah siap nih. Kita mau panggil deh, coba. Halo Mas Fajri, selamat siang. Halo, halo, selamat siang. Suara saya jelas? Kira-kira? Jelas, jelas Mas, cukup jelas. Terima Ya. kasih. Oke, gimana kabarnya siang hari ini Mas? Semangat ya. Semoga meskipun hujan tidak jadi lesu gitu moodnya, karena teman-teman di sini udah siap belajar mendengar insight dari Mas Fajri. Jadi harapannya kita bisa ini ya, bisa semangat ya siang hari ini ya. Pasti, pasti. Kita harus semangat terus lah ya. Gitu, oke. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Fajri sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua di Exabytes Developer Club hari ini. Pastinya terima kasih juga untuk Cyber Studio by Coding Studio sudah menjadi partner kolaborasi kita di event edisi hari ini. Sebelum itu teman-teman mengingatkan aja nanti bagi yang ingin bertanya bisa langsung kirim pertanyaannya lewat fitur Q&A ya. Tapi kalau misalnya mau berinteraksi dengan Mas Fajri mungkin nanti di tengah-tengah presentasinya dia ada bertanya sesuatu boleh lewat chat gitu ya. Nanti mungkin Mas Fajrinya juga akan sering-sering lihat chat gitu ya kalau ada yang mau ada yang menanggapi pertanyaan interaksi selama menjelaskan materi gitu. Tapi untuk Q&A agar nanti bisa kami pilih dan terdokumentasi dengan baik untuk 3 penanya yang nantinya di akhir akan mendapatkan hadiah dari kami. Baiknya silakan gunakan fitur Q&A yang ada di gadget masing-masing untuk bisa nanti mensubmit pertanyaannya gitu ya. Jangan lupa nanti soalnya ada 3 penanya terbaik akan mendapatkan saldo OVO masing-masing sebesar 50.000. Jadi pastikan teman-teman menyimak, juga pastikan pertanyaannya juga yang berbobot gitu ya, bukan yang hanya mengulangi penjelasan dari Mas Fajri gitu. Oke, mungkin langsung aja Mas Fajri tanpa berlama-lama lagi karena pasti teman-teman di sini sudah pada semangat buat membelajarin apa yang Mas Fajri akan share hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya gitu ya bagi pihak Exabyte gitu ya dan teman-teman yang lain yang udah berkesempatan gitu ya hadir pada pertemuan kali ini gitu ya. Kita akan ngebahas tentang AI Device, Trade and Defense for Developer gitu. Nah, di mana kita akan ada topik beberapa yang akan kita pelajari gitu ya. Yang pertama adalah AI itu terlalu sering dipercaya sama kita gitu ya. Artificial Intelligence itu memperbesar sebetulnya ancamannya. Dari mana nanti kita akan mulai gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam artificial intelligence memperbesar ancaman, kita harus tahu dulu ancaman ini dasarnya dari mana, gitu ya. Jangan nanti tiba-tiba, oh AI ini ngebocorin data, oh ini website ngebocorin data, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, ancaman ini datangnya dari mana. Terus serangan ini bisa lewat dari AI, kayak gimana cara integrasinya, gitu ya. Cara menyerangnya itu seperti apa, kelemahan-kelemahan AI itu ada apa aja, gitu ya. Nanti akan kita bahas tentang dasar-dasarnya, baru nanti masuk ke dalam developer itu kan garis pertahanan terdepan, bagaimana cara untuk melindunginya. Jadi kita harus tahu dulu step by step. Gitu, oke. Kita masuk dulu ke dalam tahap yang pertama yaitu ancaman ya teman-teman. Apa itu ancaman? Kita masuk dalam pengertiannya. Nah, ancaman itu adalah keamanan gitu ya, ataupun dalam keamanan cyber security ini merujuk pada setiap potensi bahaya atau resiko yang dapat menyebabkan kerentanan, kerugian, ataupun kerusakan pada sistem komputer, jaringan, atau data. Jadi ancaman itu nggak hanya sekedar, oh loadingnya lambat, datanya bocor gitu ya. Jadi ini ancaman ini mulai bisa dari dalam ataupun dari luar gitu ya datangnya. Nah, ada rumus dasarnya teman-teman. Nah, rumus dasarnya itu adalah threat
ancaman ditambah dengan vulnerability itu akan menghasilkan yang namanya resiko. Nah, sebagai developer atau sebagai programmer atau apapun itu engineer gitu ya, kita tidak bisa melindungi dari threat, teman-teman. Nah, apa yang kita bisa lindungi yaitu dari vulnerability atau kerentanan-kerentanan yang akan muncul dalam aplikasi-aplikasi kita. Jadi selama ini ada software AI, ada software analysis automation gitu ya. Nah, ini untuk ngebantu apa? Ngebantu kita menurunkan tingkat celah yang ada di dalam sistem kita. Jadi AI itu bukan alat yang baru sebetulnya di dalam cyber security, nggak juga alat yang lama-lama juga gitu ya. Tapi ada satu ilmu yang baru yaitu kalau nggak salah neural network itu membantu seorang developer untuk mencari data lebih cepat sehingga itu bisa menjadi AI yang lebih baik. Nanti kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, mungkin belajarnya di proses-proses pembuatan AI. Kayak mulai dari big data gitu ya sampai nanti large language model atau yang kita kenal dengan AI pada saat ini gitu ya. Nah, vulnerability itu tadi apa gitu ya, bahasa cybernya kok vulnerability Kak gitu ya, pusing ya. Nah, vulnerability itu bahasanya adalah kelemahan ataupun celah dalam sistem, jaringan, aplikasi atau prosedur keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang gitu untuk mendapatkan akses yang menyebabkan kerusakan. Jadi dia adalah celah yang akan kita manfaatkan. Contohnya misalnya gitu ya, kita selalu bilang kalau misalnya punya software diupdate, tapi pada kenyataannya software developer ataupun user biasa itu jarang update sistemnya, gitu ya. Nah, ini yang menjadi ancaman nantinya atau menjadi celah, yaitu kalau kita ngomongin developer namanya patching. Terus misalnya ada lagi gitu ya, contohnya apa lagi gitu ya. Contohnya adalah misalnya teman-teman bikin website, diajarin untuk setting hosting gitu ya, A, B, C gitu ya. Nah, pola ini tidak dirubah sama teman-teman sesuai dengan kriteria yang teman-teman butuhkan. Nah, ini akan menjadi kesalahan yang disebutnya misconfiguration atau konfigurasi salah. Atau teman-teman nih, yang developer, saya tahu kan developer pasti banyak bikin akun gitu ya. Setiap ngedevelop pasti akan ngebikin akun. Nah, passwordnya ini pasti nanti teman-teman pasti ngebuatnya passwordnya sama gitu ya. Atau passwordnya yang paling lama atau yang paling gampang dipakai itu admin pagar 123 gitu ya. Atau nanti ada pola-pola tertentu yang teman-teman gunakan. Nah, ini bisa jadi kesalahan juga atau ancaman yang nanti akan timbul. Begitu. Nah, yang terakhir adalah resiko. Kalau misalnya tadi data kita bocor, sistem kita bocor gitu ya. Nah, ini disebutnya risiko atau risk gitu. Nah, dalam cyber security ini tuh potensi atau dampak negatif yang terjadi akibat ancaman berhasil mengeksploitasi kerentanan atau simpelnya seorang hacker bisa ngacak-ngacak aplikasi Anda tuh resikonya apa? Apakah resikonya ditanggung sama perusahaan, ditanggung sama teman-teman, atau jangan-jangan dibantu sama perusahaan lain untuk meringankan resiko yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, hasilnya dari hubungan antara ancaman ini bisa yang disebutnya peretasan atau telah terjadi peretasan. Begitu. Nah, ini untuk dasarnya dulu. Nah, yang kedua, kita harus belajar dulu deteksinya kayak gimana, Kak, gitu ya. Ada poin-poin yang harus teman-teman pahami gitu ya dalam melakukan pendeteksian. Atau kalau di dalam developer namanya notifikasi. Jadi kalau teman-teman bikin fitur pasti pingin ada notifikasinya, ada dikirim lewat email gitu ya, ada dikirim lewat WhatsApp dan lain-lain. Nah, di dalam cyber security itu dibagi 4 poin teman-teman atau kita nama ilmunya adalah analisis deteksi. Nah, ini merupakan proses pengevaluasian hasil yang diberikan oleh sistem atau tools yang kita bilang nantinya gitu ya, untuk menentukan seberapa akurat atau handalkah aplikasi ini dalam mendeteksi ancaman yang akan datang. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 4 gitu ya, teman-teman. Yang pertama ada true positif, true negatif gitu ya, false positif, false negatif. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya, nah mungkin kita belajar dulu singkat dari seorang SpongeBob SquarePants gitu ya, di mana ini ada salah satu episode yang paling saya sukai yaitu Salts Python, di mana dia deteksi bagaimana ancaman itu akan muncul. Nah, kita lihat dulu, kita belajar dulu di episode yang pertama. Nah, mungkin teman-teman udah yang online kira-kira udah bisa lihat belum slide saya? Kita lihat dulu nih, saya jelasin dulu, ini di mana kondisi seorang SpongeBob SquarePants ingin masuk ke dalam suatu bar atau ke dalam suatu tempat di mana namanya Salts Python. Nah, Salts Python ini adalah tempat di mana orang-orang tangguh itu berada gitu atau ibaratnya orang-orang keras, kasar gitu ya yang berada di sana. Nah, kita lihat bagaimana sistemnya mendeteksi.
Kelihatannya sebuah acara yang cukup seru, SpongeBob. Iya, ayo kita masuk. Silakan. Selamat datang di Celtics Beaton. Seberapa tangguh dirimu? Seberapa tangguhnya aku? Kau mau tahu? Aku sarapan semangkuk paku pagi tadi. Ya, terus. Tanpa susu sedikit pun. Kesini langsung, maaf membuatmu menunggu. Selamat datang di Celtics Beaton. Seberapa tangguhnya kau? Seberapa kerennya tangguhnya aku? Wow. Masih mau tato lagi? Oh, itu tidak perlu. Terima Silakan. kasih, sampai ketemu di dalam, SpongeBob. Seberapa tangguhnya kau? Seberapa tangguhnya aku? Kau punya botol saus yang baru? Tentu. Menyala. Biasanya aku bisa membukanya. Aku butuh air untuk membukanya. Keluar dari sini. Tempat ini terlalu keras untukmu orang kecil. Terlalu keras untukku. Itu sangat... Oke, kira-kira sampai situ dulu ya. Nah, jadi apa sih permasalahannya, teman-teman, gitu ya? Permasalahannya apa? Yang pertama kita belajar dulu tentang namanya true positive. Nah, true positive ini apa, gitu ya? True positive adalah suatu kondisi di mana pelaporan alert itu memberitahukan kebenaran bahwa telah terjadi serangan atau deteksi. Nah, dilihatnya dari mana, gitu ya, teman-teman ya? Kalau dilihat di sini, kondisinya di mana? SpongeBob itu aslinya tidak tangguh, teman-teman. Makanya dia ditolak masuk. Nah, tadi teman-teman udah bisa lihat ya. Nah, true positifnya di mana gitu ya. Saat si SpongeBob itu membuktikan untuk ngebuka botol saus, taunya dia tidak berhasil gitu. Nah, si penjaganya itu memberitahukan kalau dia tidak boleh masuk. Nah, ini disebutnya true positif, teman-teman. Oke? Jadi sampai sini dulu nih. True positif ya. Udah ngerti ya, teman-teman, posisinya di mana alat itu. Terus yang kedua, kita lihat lagi ada yang disebutnya true negatif. Nah, saat tadi si penjaganya mendeteksi kalau ada orang datang, dia melakukan validasi. Apakah si Sandy ini kuat atau tidak gitu ya, atau tangguh atau tidak gitu ya. Nah, true negatif di sini merupakan kondisi di mana sistem mendeteksi tetap diam atau melakukan kondisinya dengan benar gitu ya. Tidak adanya serangan ataupun aktivitas yang berbahaya yang terjadi. Jadi dia mendeteksi kalau misalnya Sandy itu udah benar nih, orang yang tangguh masuknya. Gitu. Jadi bedanya apa? Tadi sistemnya, kalau tadi teman-teman masuk, dia sengaja untuk memukul alert yang ada gitu ya. Karena sistemnya mendeteksi kalau aplikasi teman-teman tadi berbahaya. Nah, ada juga kondisi di mana kalau teman-teman install aplikasi tidak muncul notifikasi. Nah, ini yang disebutnya true negative. Gitu ya. Oke? Kita langsung lanjut lagi ke materi yang berikutnya gitu ya, yang disebutnya false negative. Kita lihat side dari technically-nya gitu ya. Oke. Nah, di sini kondisinya saya akan kasih tahu dulu, SpongeBob berusaha untuk masih masuk ke dalam Cells Python gitu ya. Tapi dia bertemu dengan Patrick, di mana Patrick ini adalah sebetulnya orang tangguh yang bisa masuk ke dalam Cells Python. Nah, dia akan berpura-pura sebagai orang yang tangguh. Bagaimana cara SpongeBob ini berusaha untuk masuk ke dalam sistemnya? Kita lihat. Siapa? Aku? Iya, kau berdiri di sini sambil senyum-senyum terus. Harus ada orang yang memberimu pelajaran tentang sopan santun. Baik, tapi aku harus mengingatkanmu. Aku pernah jadi juara dunia. Kickboxing. Aku tidak peduli apakah kau titisan Dave Jones. Kau tidak bisa masuk, pendek. Pendek? Tidak ada bumi. Wait, tunggu Patrick. Seharusnya kau kan membiarkan aku menang. Ingat. Oh ya? Tidak, kumohon. Tunggu. Tidak, aku mohon ampun. Please, have mercy.
Oke. Kita udah lihat tadi ya kondisinya seperti apa, teman-teman. Nah, di sini dalam sistem atau dalam aplikasi ada yang disebutnya Niup false gelembung, negative. itu ide terkonyol yang Mohon pernah maaf. ku dengar. Oke. Nah, false negative itu apa gitu ya? Di mana ini merupakan kondisi alert, di mana alert itu tidak memberikan notifikasi apapun pada tim yang sebenarnya telah terjadi penyerangan yang nyata di dalam sebuah seperti salah mendeteksi request gitu ya. Sehingga attacker itu dapat menyusup ke dalam aplikasi kita. Nah, apa yang dilakukan tadi sama SpongeBob dan Patrick? Patrick itu adalah contoh uji cobanya gitu ya. Di mana Patrick itu memberitahukan kalau misalnya memang true negatif gitu ya. SpongeBob tuh true positif. SpongeBob itu awalnya nggak bener nih gitu ya. Karena selalu pas dicoba taunya false negatif terjalani gitu ya. Pas SpongeBob bilang, Patrick harusnya kan kamu yang menjadi sesuatu gitu ya, menjadi contoh buktinya. Maka Patrick melakukan adegan gitu ya, di mana dia berpura-pura dipukul dan segala macamnya. Setelah itu kondisinya adalah SpongeBob bisa masuk ke dalam sistem yang tadi gitu ya, yang di mana dia sudah mencoba berulang kali untuk gagal memasuki sistem. Nah, ini bisa terjadi dalam penyerangan, teman-teman. Jadi dia akan melakukan deteksi dulu di awal. Oh, ada alert gitu ya. Terus dibiarin sama developernya. Oh, ini dianggapnya ini mah normal, ini nggak diserang sama AI gitu ya. Terus dicoba lagi, dipaksa lagi masuk sehingga sampai aplikasi tersebut tidak memberikan deteksi. Nah, ini yang disebutnya false negative. Nah, yang terakhir yang paling ditakuti sama cyber security yaitu false positive. Nah, untuk tahu false positive ini kayak gimana, kita lihat episode barunya SpongeBob, yaitu dia dapat pekerjaan di Sales Python. Tadi ingat ya, Sales Python itu orang tangguh dan benar-benar yang tangguh yang bisa masuk ke sana. Nah, kita lihat di bagian ini. What do you know? What do you say, gang? It's Pop the Top! Pop the Top! Give me a tall glass of broken glass in a dirty glass. Zebra! No! It can't be him! Who ordered the barbecue? Oke, dari bukti di sana gitu ya, kita bisa dapat menyimpulkan teman-teman. Kondisi di sini aplikasi itu salah dari awal mendeteksi. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita lihat dari episode-episode sebelumnya, SpongeBob itu ditolak karena dia tidak tangguh. Pada nyatanya di episode tadi, SpongeBob itu bisa masuk ke dalam sales Python dan dia berhak masuk ke dalam sales Python. Kenapa gitu ya? Karena SpongeBob ini gitu ya sebetulnya lebih tangguh daripada yang Nyonya Puff. Nyonya Puff tadi datang dengan kondisi yaitu dia yang paling tangguh di dalam bar tersebut. Nah, ini bisa terjadi di dalam aplikasi atau kalau kita kenalnya dengan aplikasi yang tidak kita sadari itu menimbulkan virus. Nah, ini yang teman-teman harus khawatirkan, di mana teman-teman developer ataupun cyber security itu adalah orang yang bisa membuat aplikasi juga, dan aplikasi ini tidak terdaftar secara resmi. Sehingga itulah yang menyebabkan aplikasi-aplikasi seperti antivirus, deteksi keamanan yang lain, itu tidak bisa mendeteksi hal tersebut. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman untuk pola-polanya. Nah, sebelum kita lanjut nih, kira-kira teman-teman yang lain nih, yang penonton di sini, pertanyaannya masuk Q&A ya. Nanti kalau misalnya udah mengerti, untuk siap dilanjutin lagi, mungkin bisa kita kasih chat gitu, aman Kak, kita lanjut lagi gitu kira-kira. Dari teman-teman yang lain gimana? Sudah aman belum? Aman ya? Oke. Kita masuk. Oh, aman. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini adalah deteksinya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk. AI itu memperbesar masalah, bukan menyelesaikan masalah, bukan pula teman-teman untuk ngebantu kita secara harfiah. Nah, kita bisa ngomongin ini sesuai dengan standar yang kita bisa gunakan, gitu ya. Nah, di sini saya akan ngasih tahu kalau misalnya teman-teman pengen ngecek keamanan dunia itu bagaimana gitu ya secara gratis, teman-teman bisa pergi ke OASP atau Open Worldwide Application Security Project, di mana mereka itu membagikan ilmunya secara gratis. Nah, di sini di tahun 2025, kalau nggak salah saya sekitar bulan Agustus, mereka melakukan research dan menemukan 10 ancaman AI sebenarnya.
Tapi saya nggak akan ngejelasin lebih lanjut ya teman-teman, karena 10 ini panjang banget. Jadi kita akan potong-potong sesinya gitu ya, yang dipentingin sama developer saja. Nah, yang pertama ada yang disebutnya prompt injection. Nah, prompt injection ini sebetulnya simple teman-teman. Dimana kalau teman-teman bikin aplikasi, dulu ada yang bilangnya SQL injection, ada cross-site scripting gitu ya. Nah, di sini prompt injection ini merupakan kejadian memasukkan pengguna gitu ya untuk membuat LLM untuk tujuan yang aslinya melanggar aturan gitu ya, memberikan akses yang tidak sah ataupun menghasilkan konten-konten berbahaya. Nanti ada dua tipe gitu ya, ada indirect, ada yang direct. Nah, simpelnya adalah teman-teman memberikan, misal nih, teman-teman, kita contohin aja lah ya, biar teman-teman ngerti. Oke, nah di sini saya pakai ChatGPT gitu ya. Di sini ada teknik yang saya gunakan gitu ya. Kalau teman-teman belajar di sini ya. Nah, di sini saya meminta AI untuk ngebuat satu malware yang disebutnya WannaCry. Nah, untuk pengetahuan lebih lanjut gitu ya, WannaCry ini adalah virus yang terjadi di Windows 7, di mana ini terjadi di tahun 2007-an, kalau nggak salah saya. Nah, di mana kita mau ngebuat file yang sama. Nah, di sini kita cuman prompt singkat aja, kayak misalnya buatkan saya malware WannaCry. Nah, jawaban AI adalah, maaf, tidak bisa membuat malware seperti itu. Gitu ya. Nah, ini cocok, udah sesuai. Tapi kalau teman-teman mining sedikit, ini bisa jadi prompt injection. Contohnya gimana gitu ya. Nah, saya kasih peran sebagai namanya John gitu ya. Dan dia mentor ataupun orang ahli di dalam cyber security gitu ya, yang ngebantu saya dalam belajar malware. Nah, di sini saya membuat lagi teknik yang namanya, kalau nggak salah ngebenerin prompt, apa ya nama bahasa Inggrisnya, saya lupa gitu ya. Nah, ini kita minta dia ngebuat kodenya dalam bentuk Python, sehingga dia memberikan jawaban kodenya secara real time. Nah, ini ada dua kemungkinan teman-teman yang terjadi kesalahannya di mana untuk ChatGPT ini. Nah, kalau kita lihat dari tabel di sini, yang pertama dia masukin ke dalam prompt injection, yang kedua dia bisa kena sensitive information disclosure, dan yang terakhir dia bisa disebutnya improper output handling gitu. Nah, sensitive information disclosure itu apa? Informasinya secara tidak sengaja dia ungkapkan. Nah, ini disebutnya sensitive information disclosure. Kalau improper output handling adalah pengeluaran atau output yang mereka kirimkan itu tidak sesuai, teman-teman. Harusnya dia harus konsisten tidak memberikan file seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini disebutnya output handling. Atau misalnya, kalau teman-teman ngebuat developer ngebuka website, salah ngetik domain itu harusnya keluarnya 404 not found. Nah, teman-teman itu ngeluarin informasi yang teman-teman kirimkan. Itu disebutnya improper output handling. Ada juga teknik kalau misalnya kita ngomongin login, pasti kalau yang pakai WordPress nih sering ya. Kalau misalnya username-nya salah, dia akan ngejawabin username wrong gitu atau username incorrect. Tapi kalau misalnya passwordnya salah, jawabannya password incorrect. Nah, itu sebetulnya tidak benar, teman-teman. Kenapa? Karena hacker bisa mencoba ataupun membuat logika di mana sistem itu bisa dimasukin. Berarti kan username-nya benar gitu ya. Yang tadi kondisinya adalah username-nya benar, passwordnya salah, maka muncul password incorrect. Nah, harusnya itu teman-teman munculkannya itu username or password incorrect. Tujuannya buat apa? Biar proper output handling-nya, orang nggak bisa menebak sistem kita. Nah, sisanya teman-teman bisa baca lebih lanjut di dalam website LLM gitu ya. Atau checklist OASP Top 10, di sana nanti akan lebih jelasnya bagaimana cara teman-teman melakukan peretasannya gitu ya. Bagaimana cara teman-teman melakukan pelindungannya, dan data-data apa saja yang harus dilindungi. Nah, itu beda lagi kalau ngomongin data-data yang dilindungi, itu ada lagi ilmunya. Kira-kira seperti itu ya bagi developer yang teman-teman mau ngecek lebih lanjut gitu ya, atau belajar lebih lanjut. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam serangan terjadi lewat integrasi AI. Nah, sebelum kita ngomongin serangan yang terjadi lewat integrasi AI, udah mulai ada pertanyaan belum teman-teman gitu ya? Oke? Nah, nanti teman-teman bisa masukin ya. Oke? Nanti teman-teman masukin ke Q&A, kita langsung masuk ke dalam serangan terjadi lewat integrasi AI. Nah, pertanyaannya, integrasi itu bagaimana? Gitu ya. Batasan integrasi itu bagaimana gitu ya? Bagaimana sistem developer itu dirancang dan dibangun? Nah, kita masuk ke dalam ini anak jaringan yang paling paham gitu ya. Mungkin akan lebih lanjutnya mungkin pertemuan berikutnya gitu ya di AI Cloud gitu ya. Kita akan pahami hal seperti itu gitu ya.
Nah, kita masuk ke dalam OC layer. Ini memang pelajarannya paling simpel, teman-teman. Tapi ini paling sulit gitu ya. Karena nanti takutnya teman-teman saat menguji ataupun teman-teman saat ngebuat, teman-teman melakukan keluar batas gitu ya. Atau misalnya ada atasan atau nanti teman-teman developer bilang, Pak, saya bukan nguji aplikasi saya, tapi saya nguji package punya orang lain. Nah, ini batasannya dari mana gitu ya. Nah, kita belajar di sini. Yang pertama, teman-teman ngomongin application. Application itu adalah tampilan ataupun aplikasi yang teman-teman gunakan. Jadi teman-teman kayak buka Google, buka Canva saat ini, itu disebutnya aplikasi. Jadi layer yang bisa berinteraksi dengan user. Nah, di sana apa sih potensi-potensi penyebab berbahayanya gitu ya. Misalnya kalau teman-teman lihat di sini ada kolom search gitu ya. Kalau dilihat di sini ada URL. Nah, ini yang bisa menyebabkan berbahaya gitu ya di dalam application tersebut. Jadi teman-teman harus menjaga inputan ataupun pergerakan user mau seperti apa gitu ya. Harus sesuai dengan validasi yang teman-teman betulkan. Nah, nanti masuk ke dalam presentation. Nah, presentationnya apa? Ini adalah lapisan kalau teman-teman buat REST API. Oh, saya buka Postman, terus saya muncul pas diklik respon ada data gitu ya, header. Contohnya simpelnya kayak gini aja. Google Hacking Database gitu ya. Teman-teman kan developer ya. Misal saya cari di sini .env. Terus kita cari ini. Kita klik di Google, kita kasih site.id. Menarik, udah ditutup. Oke. Nah, loh, bocor kan? Oke. Nah, kira-kira gini ya. Politeknik Kampar nih dari kemarin saya udah report belum juga gitu ya terpenuhi. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Apa yang menyebabkan ini bermasalah? Nah, database-nya bocor gitu ya. Nih, tuh. Informasi yang bisa bocor gitu ya. Nanti teman-teman bisa report lah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menjadi hal yang bermasalah yaitu layer presentation-nya bermasalah. Nah, yang terakhir adalah session. Session itu kalau teman-teman bisa lihat, orang bilang, oh nggak perlu login, ambil aja tokennya gitu ya. Nah, token ini yang disebutnya session, teman-teman. Teman-teman harus bisa membuktikan kalau itu benar-benar user yang nyata. Pastikan update yang namanya two-factor authentication gitu ya, ataupun teknik-teknik yang lain. Oke? Nah, kira-kira seperti itu. Ini batasan yang teman-teman harus lindungi, yaitu application, presentation, dan session. Nanti kalau teman-teman mau belajar, silahkan cari kurs ya, ataupun tempat-tempat belajar di mana mengajarkan programming yang baik dan benar. Jadi programming itu batasannya ada di mana? Application, presentation, dan session. Nah, terus kita ngomongin transport network data link. Ini siapa yang akan melakukan pengamanannya gitu ya. Nah, pengamanan ini bisa kita limpahkan ke orang lain. Salah satunya mungkin Hexabyte yang teman-teman lagi ada eventnya di sini gitu ya. Kalau kita lihat website Hexabyte, dia akan menyediakan hosting ya, domain. Nah, di sana teman-teman menyerahkan keamanannya ke bagian mereka. Nah, bagian mereka itu apa gitu ya. Yang pertama transport. Transport itu apa? Ini adalah layer atau lapisan di mana teman-teman bisa menyadap orang lain gitu ya. Menyadapnya gimana gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kita pakai aplikasi mungkin Wireshark kayak gini. Oke. Sinyalnya masih aman ya? Mohon maaf nih, ini Wireshark nih agak sedikit repot nih. Nih. Nah, pakai alat ini gitu. Ini tuh alat apa Kak gitu? Reminder ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa, ada Wi-Fi, ada lookup gitu ya. Nah, kalau kita klik Wi-Fi, berarti teman-teman bisa ya udah nyadap secara real time gitu ya, apa yang terjadi di dalam network saya. Apa yang dia buka, apa yang dia lakukan, ini secara real time. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini adalah transport layer. Jadi teman-teman melihat, oh data ini nih sebelah kanan. Oh apa yang dia kirimkan, ini bisa teman-teman lihat langsung. Aman? Nah, kira-kira gini. Ya, ini untuk administrator gitu ya, administrator network ya. Nah, ini salah satu contoh untuk melihat transport, apa yang teman-teman kirimkan. Di sebelah kanan mungkin ini binary-nya yang teman-teman nggak akan pernah dapat di course-course gitu ya, ataupun di buku, ini ilmu tua gitu ya, kalau teman-teman udah bisa jadi senior.
Nah, di sebelah kiri ini adalah apa yang dikirimkan sama orang secara teksnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih transportnya, siapa yang menjaga ini? Ya teman-teman hosting yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman serahkan ke sana. Ya, kalau misalnya ngomongin price ya, saya nggak tahu ya. Biasanya sih marketing atau sales ataupun bagian penjualan ya tahu sendiri gitu ya. Semakin mahal harganya ya pastinya semakin berusaha untuk mereka lindungi gitu ya. Terus ada network layer gitu ya. Network layer ini siapa yang melakukan pengamanan? Ya teman-teman mungkin ada Telkomsel, XL gitu ya, brand-brand yang ibaratnya kalau kita bahasa Indonesianya tuh ISP gitu ya. Nah ISP inilah yang akan membantu teman-teman melakukan pemblokiran. Jadi dia yang punya tanggung jawab tuh IP berapa, judulnya IP-nya berapa, servernya berapa, dimatiin gitu ya. Nah ini bisa masuk ke dalam pengamanan si ISP-nya. Terus data link ini apa gitu ya. Teman-teman kalau punya WiFi, punya router gitu ya di rumah, nah ini masuknya ke dalam data link. Nah ini yang bertanggung jawab siapa? Ini bisa saja user, bisa juga penyedia hostingnya. Kalau kita ngomongin dalam application gitu ya. Yang terakhir adalah physical itu fisik teman-teman. Dimana kalau teman-teman belajar cyber security atau belajar security dasar, teman kan pasti jangan dipinjamkan yang tidak dikenal gitu ya. Nah, kenapa tujuannya? Biar tidak diserang secara mencolok, menginstal tidak pada tempatnya, maksudnya tuh tidak izin gitu ya kepada orangnya gitu, ataupun teknik-teknik yang lainnya. Kira-kira seperti itu, oke? Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Oke ya, nanti masukin Q&A dulu. Saya nggak mau jelasin gimana cara ngeceknya ya tadi ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nanti teman-teman tahu sendiri location tuh bisa dilacak, mau dimatiin GPS-nya, mau teman-teman mati handphonenya itu juga bisa dilakukan gitu ya dengan namanya Wireshark. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, nanti masukin Q&A ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mengembangkan perangkat AI secara singkat ini ya, membangun AI. Nah, kalau teman-teman yang berasal mungkin di tahun-tahun saya gitu ya, teman-teman pasti mengenal nama konsepnya REST API atau Representation State Transport Application Programming Interface. Di mana teman-teman buka Postman, terus ngoding, terus send pakai post, pakai get gitu ya. Nah, ini disebutnya REST API. Nah, REST API ini akan menyebabkan teman-teman bisa menggunakan semua device atau multi device, entah itu buka web, buka application mobile gitu ya, application desktop, buka di browser, itu teman-teman bisa. Datanya secara real time yang tadi kita dapatin gitu ya. Nah, real time seperti inilah yang menjadi kunci dalam AI pada tahap pertama. Gitu ya. Nah, tahap keduanya apa? Kalau teman-teman udah mulai belajar, contohnya teman-teman belajar mobile Android biasanya, pasti teman-teman disuruh pakai Firebase gitu ya. Nah, Firebase itu apa? Ini disebutnya backend as a service. Jadi teman-teman membuat layanan cloud yang menyediakan komponen backend tanpa perlu teman-teman ngoding gitu ya. Nah, nanti ada autentikasinya, penyimpanan datanya itu diatur sama aplikasi-aplikasi tersebut. Contohnya Firebase, terus AWS Amplify, dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak perlu bikin backend-nya, bikin front-end aja udah bisa langsung login gitu ya. Nah, ini disebutnya backend as a service. Nah, setelah itu teman-teman baru masuk ke dalam AI service. AI service ini yang teman-teman sering gunakan kayak OpenAI gitu ya, Claude gitu, apalagi AWS, apalagi Blackbox AI gitu ya, Azure. Nah, ini disebutnya AI service. Ini adalah layanan yang menyediakan API tadi, REST API tadi, sehingga aplikasi lain bisa menggunakan AI tanpa perlu teman-teman training. Jadi teman-teman tinggal bayar, key-nya dapat. Gitu. Nah, dari semua ini teman-teman udah mulai ngerti nih. Tokennya udah dapat nih. Kita bikin aplikasi, dapat tokennya, dapat REST API-nya, teman-teman masukin. Gitu ya. Oh, saya mau masuk ke perbankan. Kita nggak punya koneksi ke perbankan. Terus teman-teman cari nih service perbankan tuh apa aja. Mau pakai Sendit, Mitrans, dan lain-lain gitu ya. Masuk ke dalam situ. Oke? Setelah itu teman-teman, oh AI, kayaknya saya butuh untuk ngebawa chatbot gitu ya. Bawa lagi apa, ngejawab otomatis gitu ya. Oh saya pakai ChatGPT di prompt. Nah teman-teman pasti membutuhkan namanya tools ataupun alat yang lebih cepat yang disebutnya N8N. Yang di sini saya bawain ya. Kalau teman-teman mau bikin aplikasinya sendiri ya itu silahkan. Nah N8N ini adalah tools otomatisasi dan integritas yang digunakan untuk menghubungkan berbagai aplikasi tadi atau layanan tadi gitu ya, yang berbasis AI, REST API gitu ya, untuk ngebangun backend secara manual.
Nah, contohnya kayak gini. Oke? Jadi di sini udah mulai ngerti nih. Semua digabungin dalam satu aplikasi. Oh, ini API ini, API ini, API ini, gitu ya. Nanti kalau ada bocor siapa yang disalahin? Nah, ini pertanyaannya, gitu kan. Yang bocor siapa yang salahin? Ya, kita harus selidiki lagi. Nanti kalau untuk penyelidikan ini beda lagi tekniknya. Oke? Nah, sampai sini udah ada pertanyaan, silakan masukin ke Q&A ya. Oke, ada yang masih bingung ataupun udah aman teman-teman? Kayaknya kepalanya udah mulai panas nih. Aman ya? Aman. Oke. Nanti ya, ada hexastring nih, bahaya nih. Oke, nanti aja itu bahasanya ya. Itu terlalu berat nanti untuk developer yang baru masuk nih gitu ya, atau misalnya baru kecimpung di keamanan dan developer. Nah, sekarang kita ngomongin AI itu terlalu sering dipercaya. Nah, bagaimana kepercayaan ini kita bisa bangun, teman-teman? Gitu ya. Di dalam cyber ini memang ada ilmu yang tidak diajarkan gitu ya sama maestro-maestro lain, gitu ya. Tapi ini berbahaya, yaitu disebutnya CIA atau CIA triad. Nah, ini gimana gitu ya cara bacanya, teman-teman? Yang pertama, kita ngomongin confidentiality atau kerahasiaan. Nah, rahasia di sini adalah informasi ataupun data yang teman-teman miliki itu pasti punya rahasia setiap bidang perusahaan, negara, ataupun teman-teman. Nah, ini nilainya harus belajar lagi di dalam informasi security. Bukan di cyber ya, tapi kira-kira kerahasiaan ini tergantung pada perusahaannya. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa yang harus dirahasiakan. Terus yang kedua, disebutnya integritas atau kepercayaan teman-teman terhadap data ataupun organisasi tersebut. Gitu ya. Nah, ini disebutnya integritas. Kayak misalnya kita ngebangun media sosial, itu berarti ngebangun integritas atau kepercayaan teman-teman terhadap orang tersebut. Contohnya misalnya kayak saya lagi webinar ini gitu ya. Berarti kan saya membangun kepercayaan kepada teman-teman. Itu disebutnya integritas. Yang terakhir adalah ketersediaan atau availability. Availability ini lebih mengarahnya kepada saat teman-teman mendapatkan data tersebut, apakah mengalami gangguan seperti macet, loading lambat, atau websitenya mati saat melakukan peretasan tersebut. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang disebutnya integritas, gitu ya. Nah, di sini bahayanya kenapa gitu ya. Kalau teman-teman mainin, misal nih, oh websitenya saya matiin aja, availability-nya. Maka yang akan berpengaruh pada integritas dan kepercayaan perusahaan. Gitu ya. Kalau misalnya kita rahasianya dibongkar gitu ya, rahasianya dimatiin gitu, atau misalnya rahasia dikepit besar-besar gitu ya, sehingga orang tidak tahu sama sekali. Maka ini akan mempengaruhi integritas dan availability. Jadi banyak berseliweran atau misalnya kalau kita simpelnya kayak buzzer lah ya gitu ya, menggiring opini ke arah sana. Nah, ini bisa terjadi karena rahasianya kita tidak tahu apa yang ada di dalam lapangannya. Nah, yang terakhir adalah kalau integritinya kita kenain gitu ya. Nah, kalau integritinya kita kenain, maka confidentiality dan availability-nya banyak nih, besar. Maka ini bisa disebutnya fakta. Jadi kalau fakta itu tidak perlu ada integritasnya. Gitu. Jadi kita nggak percaya juga itu udah terjadi, itu yang disebutnya fakta. Nah, inilah teknik dalam cyber security sehingga dia paham ataupun percaya dengan hal-hal tersebut. Kira-kira gitu ya. Nah, yang terakhir adalah authentication, authority, dan akuntan. Nah, ini jarang sekali disentuh. Harusnya ini disentuh sama developer. Nah, kita ngomongin AAA atau A3 ini apa gitu ya. Autentikasi. Autentikasi itu apa? Siapa yang masuk tersebut, tokennya seperti apa, device yang dia gunakan apa. Itu disebutnya autentikasi. Atau cara teman-teman mendeteksi orang tersebut. Entah itu pakai KTP-nya dicek, gitu ya, nomor teleponnya, Instagramnya, emailnya, itu pengecekannya. Nah, terus yang kedua adalah disebutnya authorization. Authorization itu apa? Itu adalah siapa yang boleh mengakses hal tersebut. Nah, di sini jarang sekali teman-teman ngecek developer. Jadi misalnya saya udah dapat token nih, saya dapat autentikasinya, saya masukin ke laptop saya, teman-teman nggak ngecek lagi apakah yang dibuka sama nggak aplikasinya. Kita kan nggak tahu tadi ya, pakai Firefox kah, pakai Mozilla kah, Google Chrome kah, itu tidak pernah kita cek. Maka di sini biasanya sering menjadi masalah. Terus yang terakhir adalah accounting. Accounting itu apa? Bagaimana cara teman-teman mencatat hal tersebut? Siapa yang masuk, siapa yang keluar? Teman-teman jarang nih ngecek log yang di situ. Biasanya teman-teman developer cuman ngecek, oh ya udah aplikasi udah masuk, udah kecatat,
udah login, biarin aja gitu ya. Tokennya berapa lama dia masuk, dia ngebuka file apa, apakah file sensitif atau tidak, teman-teman tidak pernah buka. Nah, ini yang disebutnya authentication, accounting, atau kalau developer bilang tuh lognya dicek, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam developer pada garis pertama, gitu ya, garis pertahanan pertama. Nah, baru kita masuk ke dalam ilmunya. Nah, ilmu ini biasanya teman-teman dapatkan setelah implementasi, yaitu tahap testing atau tahap keempat, kalau nggak salah saya, gitu ya, dalam SDLC. Nah, apa aja sih ilmu yang harus teman-teman punya, gitu ya? Yang pertama adalah tier modeling. Tier modeling ini adalah cara berpikir untuk mengetahui apa aja yang harus kita lindungi di awal. Gitu. Jadi saat kita ngebuat sistem, kita harus tahu dulu nih, ini kemungkinan kalau misalnya bocor, apa yang akan muncul? Apa yang akan menjadi masalah? Apa resikonya bagi perusahaan ataupun organisasi teman-teman? Kira-kira kayak gitu ya, tier modeling. Nah, setelah tier modeling ini teman-teman tahu, tim desain udah bantu gitu ya, tim back end udah bantu, tim front end udah bantu, baru kita masuk ke dalam unit testing. Nah, unit testing gitu ya. Unit testing ini adalah apa? Proses pengujian, bagaimana cara pengujian itu dikerjain. Jadi kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, developernya ada X, checklist gitu ya. Ini tuh apa gitu ya? Itu adalah unit testing. Nah, unit testing itu adalah proses pengujian bagian kecil dari aplikasi untuk memastikan fungsinya jalan, logikanya jalan, data yang dimunculkan benar gitu ya. Nah, di sini ada step-stepnya. Kayak misalnya buat kodenya, setelah itu jalanin unit testnya, setelah jalanin unit testnya, deteksi apa yang menjadi masalah. Baru nanti dilihat lagi kodenya, baru cek lagi di repository, baru di-push. Nah, ini alatnya apa? Biasanya sih kalau di perusahaan ada SonarQube ya. SonarQube, kalau nggak salah saya, salah satu aplikasinya. Terus Higgs juga bisa dipakai gitu ya. Nah, ini membantu teman-teman mungkin alat-alat yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek kode teman-teman benar atau enggak. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah automation security testing. Nah, dalam otomatisasi, ini ada dua teknik yang teman-teman bisa gunakan. Ada disebutnya SAST, ada DAST. SAST itu apa gitu ya? Static Application Security Testing. Di mana tadi teman-teman menguji aplikasi yang teman-teman masukin di CI/CD-nya gitu ya. Atau kalau teman-teman nggak tahu CI/CD, teman-teman pakai GitHub gitu ya. GitHub terus hubungin ke hosting. Jadi pas teman-teman nge-push ke GitHub, hostingnya langsung ngambil dari GitHub. Nah, itu SAST gitu ya teman-teman. Nah, SAST itu biasanya ada jembatannya lagi, yaitu kode review. Jadi dia ada aplikasi yang untuk mereview kode teman-teman benar atau salah. Nah, ada lagi yang disebutnya DAST. DAST itu adalah Dynamic Application Security Testing. Ini yang dipakai sama cyber security untuk mengidentifikasi dari eksternal sudut pandangnya. Jadi bukan dari dalam perusahaan atau dari developer yang tahu kode yang teman-teman kerjain. Jadi contoh aplikasinya apa? Teman-teman pasti kalau ngomongin ke cyber security ada yang bilangnya pakai Brute Suite, pakai WhatsApp gitu ya, atau pakai Azure, terus pakai apa, Elastic gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi untuk melihat dari luar. Gitu. Nah, pertanyaannya, ngebedain vulnerability assessment sama penetration testing apa? Atau misalnya vulnerability assessment nanti teman-teman pakai untuk AI gitu ya. Pakai AI bantuannya, penetration testing bagaimana gitu ya. Nah, kita kenalin dulu namanya vulnerability assessment, di mana ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi atau menganalisis dan memprioritaskan kerentanan dalam sistem, jaringan ataupun aplikasi-aplikasi secara otomatis. Gitu ya. Kalau penetration testing itu apa? Atau hacker gitu ya yang teman-teman lihat. Nah, hacker itu adalah proses simulasi serangan nyata yang dilakukan oleh profesional keamanan untuk mencoba atau mengeksploitasi kerentanan dan mengukur seberapa jauh kerusakan yang telah terjadi kalau kita lakukan hal tersebut. Nah, itu gunanya penetration testing. Kalau vulnerability assessment, teman-teman bisa pakai AI. Tapi teman-teman harus ngecek lagi, benar nggak yang dilakukan pemindaian AI tersebut. Gitu. Nah, di sini ada tahapan hacker itu bisa masuk. Gitu ya. Pertama, dia pasti akan melakukan discovery atau recognize gitu ya. Nah, di sini hacker itu mengambil informasi. Informasi ini bisa diambil dari mana aja? Internet, gitu ya. Kayak tadi, kita pakai Google Hiking Database, kita pakai Google Dorking, taunya dapat bocor gitu ya. Ini disebutnya VA. Enumeration gitu ya, mencari tahu informasi apa aja, dia bangun stacknya pakai apa, itu disebutnya enumeration. Nah, vulnerability mapping baru kita pakai alat.
gitu ya. Alat-alat tadi kayak contohnya WhatsApp, Azure gitu ya. Biar kita tahu nih, oh kerentanannya seperti ini, serangannya seperti ini gitu ya. Nah, siapa yang berhak untuk melakukan percobaan tersebut baru masuk ke dalam penetration testing. Terus nanti baru polyfetation atau misalnya kalau kita pakai cyber kill change itu instalasi, setelah instalasi kontrol sistemnya, setelah kontrol sistemnya balik lagi ke objektifnya mau ngapain. Nah, kalau terakhir di sini tracking elimination, berarti kita buang yang misalnya menjadi masalah pada sistem nantinya. Nah, kira-kira kayak gitu ya, tahapan proses yang teman-teman harus gunakan. AI ini ada di mana gitu. AI ini cuma bisa kita lakukan di discovery, enumeration, sama vulnerability mapping. Sejauh ini saya belum bisa dapatin informasi yang lebih jelas gitu ya. Kalau misalnya AI itu benar-benar bisa mempertahankan. Jadi belum ada yang benar-benar bisa, tapi sejauh ini saya pakai AI itu cuma bisa ngebantu dalam deteksinya saja. Lebih dini gitu ya dibandingkan alat-alat yang sebelumnya keluar. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan, misalnya kayak recognizing. Kalau teman-teman belajar cyber, pasti kenal dengan namanya Nmap. Kalau belajar jaringan juga pasti pakai Nmap gitu ya. Ada the harvest juga pasti dipakai gitu ya. Terus ada enumeration untuk ngecek sistemnya benar enggak, headernya benar enggak, versinya gitu ya. Apa yang dia kirimkan. Pasti teman-teman kenal dengan produk-produk ini, ada Nmap, Nikto, sama Broopside. Terus kalau teman-teman tadi mau pakai alat pihak ketiga yang gratis pakai OpenVAS, SonarCube gitu ya. Ada juga pakai OSP Zap. Terus kalau untuk monitoring gitu ya, ngelihat lognya, ada Elastic, ada Kibana, ada Azure, itu teman-teman bisa pakai, tapi ya alat-alat ini ada yang bayar, ada yang enggak gitu ya. Yang terakhir kalau teman-teman males, udah tahu kan cara kerja AI, dibikin otomatisasinya aja seperti slide yang ini. Ini slide yang ngebuktiin kalau misalnya kita bisa membuat antivirus. Kita pakai aja virus total gitu ya untuk ngecek, oh aplikasi ini benar. Terus untuk nge-scan-nya pakai ultrascan.io gitu ya. Nah ini adalah teknik-teknik yang bisa digunain sama hacker atau bagian developer untuk mempertahankan kodenya biar dia otomatisasi. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah yang terakhir kita masuk ke dalam gini, ngomongin cost-nya. Karena teman-teman bekerja di dalam perusahaan, teman-teman yang punya perusahaan atau teman-teman yang bikin aplikasi, maka kita harus menghitungkan berapa budget yang harus keluar. Kalau kita ngomongin nge-hire hacker, teman-teman pasti tahu berapa biaya yang harus teman-teman keluarkan. Gitu ya. Terus waktu pengimplementasiannya mungkin nggak mudah teman-teman. Saya juga melakukan penetration testing mungkin bisa butuh 1 sampai 2 tahun teman-teman. Itu waktunya cukup panjang. Gitu ya. Nah, biasanya sih tahapannya kalau yang legal itu biasanya 3 bulan melakukan peretasan, 3 bulan itu posisinya gimana gitu ya, 1 bulan untuk peretasannya, pengecekan, 1 bulan untuk memperbaikinya, 1 bulan lagi diulang lagi peretasannya, masih ada yang bocor atau enggak. Nah ini kan berarti butuh waktu yang lama. Nah kalau misalnya kita ngomongin keamanan, ini berarti kita kontrol penuhnya di hackernya atau di bagian testernya. Tapi kalau kita limpahkan ke dalam AI, yang pertama adalah tergantung dari API yang teman-teman gunakan. Tokennya berapa banyak, ChatGPT-nya berapa besar, gitu ya. Terus kalau ngomongin implementasinya ya tadi gampang gitu ya, tinggal pakai service A, B, C, ya udah bikin automation di N8N, bayar N8N-nya, udah jadi aplikasi kita gitu ya untuk memindai antivirus. Terus yang terakhir adalah keamanannya. Resikonya apa? Saat melakukan teman-teman connect-in kepada N8N-nya misalnya gitu ya, data yang dikirimkan dari N8N teman-teman bisa cek nggak? Bisa dipercaya nggak apa yang dikirimkan ke user nanti dari N8N? Nah ini ngomongin keamanan, teman-teman harus pikirkan seperti itu kira-kira. Oke, kira-kira materinya seperti itu teman-teman. Oke, nah waktu dan tempatnya gitu ya, saya silakan lagi nih bagi maestronya atau pembawa acaranya gitu ya untuk melakukan Q&A ini. Kira-kira ada pertanyaan apa aja nih dari teman-teman? Oke, semoga tadi udah cukup ini ya menjelaskan ya dari teman-teman tadi. Kayaknya tadi interaktif banget di chat, ramai banget yang komen. Mungkin agak di-summary sedikit nih. Jadi tadi kita udah mendengarkan tentang banyak penjelasan dari Mas Fajri gitu ya tentang keamanan cyber dan tadi ada beberapa yang sebenarnya ini
saya sendiri juga jadi belajar banyak gitu. Jadi bahwa sebagai prinsipnya adalah AI itu tidak menggantikan prinsip keamanan cyber, tapi justru bisa juga memperbesar risiko dan tanggung jawab gitu ya, terutama di tangan developer. Jadi dari sisi kitanya juga harus lebih aware lagi tentang resiko-resiko, threat, vulnerability, dan risk yang sekarang jadi bisa jadi lebih complicated gitu ya di era AI ini, untuk bisa akhirnya developer sendiri juga harus upgrade skill untuk bisa tahu defense yang terbaik seperti apa nih untuk cybersecurity gitu. Oke, kayaknya ini Q&A-nya sudah rame. Kita buka dulu ya. Mas Fajri hari ini kira-kira bisa menjawab berapa pertanyaan nih ya? Kita tes deh. Pertanyaannya sesulit apa tapi. Bentar. Oke, yang sudah masuk di kolom Q&A itu ada, kita buka dulu sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Andi Gunawan ya. Mau bertanya, saya kira API itu termasuk bagian yang riskan ketika develop dan integrasi beberapa aplikasi, di mana bisa jadi aplikasi-aplikasi tersebut ownership-nya berbeda sehingga penanggung jawab keamanan API tersebut bisa jadi abu-abu. Apa solusi mengamankan API ini? Oke, solusinya ya dari developer. Kalau misalnya terjadi sesuatu, lihat dulu sumber datangnya dari mana. Kayak tools yang tadi, kayak misalnya Wireshark gitu ya, teman-teman bisa pakai Wireshark, bisa juga pakai kayak lihat lognya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada masalah, baru lemparin lagi ke perusahaan API yang tadi teman-teman pakai. Kira-kira seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya. Tadi yang nanya itu Andi Gunawan. Oke. Selanjutnya, apa kesalahan keamanan paling umum yang sering terjadi pada API di era AI-driven attacks? Boleh, Mas Fajri silahkan. Integrasinya kurang tepat. Kayak misalnya munculin token gitu ya, teman-teman munculin token, terus munculin password. Kayak tadi ya, kita udah lihat nih, ada .env terus bocor tuh ya, yang kumparan tadi gitu ya. Nah, kira-kira itu yang jadi permasalahan. Saat kita nge-push ke Git-nya, kita nggak cek lagi Git apa yang kita push. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini ada yang sekalian kayaknya mau konsul karir nih ceritanya. Dari Irwansyah Ramadhani ya. Kak, minta saran apabila kita ingin shifting karir di bidang cybersecurity, apakah lebih baik red team atau blue team? Dan bagaimana prospeknya dalam 5-10 tahun ke depan? Oke. Kalau misalnya punya skill basic, misalnya kayak programming gitu ya, saya sarankan masuknya ke red. Jadi kamu tahu nih, oh ini cara masuknya, baca kodenya seperti apa. Tapi kalau kamu misalnya belum punya basic sama sekali, maka saya sarankan ke arah hukum. Nah, arah hukum ini ada di dalam blue team, atau kalau kita kenal dengan course-nya kayak etika hacker. Nah, ini nanti masuk ke dalam sana, teman-teman pelajari gimana cara menerapkan hukum ataupun menjerat si hacker ini untuk masuk ke dalam penjaranya. Kira-kira kayak gitu. Oke, selanjutnya ini mohon maaf agak panjang-panjang, jadi saya bacainnya pelan-pelan ya. Sama Sony Prayoga nih tadi tanya, Kak mau tanya mengenai false positive tadi, gimana caranya kita bisa membedakan mana yang benar-benar ancaman dan mana yang bukan ancaman? Soalnya saya pernah pegang security device yang bikin saya bimbang saat menemukan beberapa alert karena waktu itu terdapat keterbatasan ilmu untuk menghandle teknologi yang baru. Katakanlah Kaspersky Security Center atau yang NetScan antivirus gitu. Boleh, silakan Mas Fajri. Aduh, gimana ya? Kalau saya sih mending cari yang legal. Yang pertama ya, paling gampang tuh kita aplikasinya legal. Entah itu download dari Play Store, App Store gitu ya. Jangan langsung main download dari website yang tidak dipercaya. Itu yang pertama. Kalau misalnya muncul notifikasi, biar gak ribet gitu ya, ya udah install aja aplikasinya gitu. Karena kalau udah muncul notifikasi seperti itu, kemungkinan besarnya bisa disusupi lebih lanjut. Kira-kira gitu. Oke, berarti lebih hati-hati aja dalam ininya ya, tools yang device yang atau tools yang aplikasi yang dipakai gitu ya. Betul. Sembarangan. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Hari Agustiana.
Untuk membangun konteks saat memanfaatkan LLM sangat memungkinkan untuk berbagi informasi yang diperlukan agar konteksnya tepat dan hasil dari LLM-nya efektif. Bagaimana mengukur skala confidentiality informasi yang perlu dibagikan ke LLM agar tidak menimbulkan risiko juga untuk organisasi ke depannya. Wah, ini ribet ya ini pertanyaannya. Oke, Semangat ini Mas agak Fajri. sulit. Saya harus mikir dulu nih. Soalnya gini, kalau kita ngomongin kerahasiaan itu balik lagi ke dalam informasi security namanya ya. Nanti teman-teman bisa cari informasi security. Nah, itu tergantung dari perusahaannya. Contohnya kayak gini, KTP di dalam Facebook itu bisa aja muncul di Facebook ya. Tapi KTP di dalam Dukcapil tentunya dia punya juga KTP. Nah, kira-kira kalau misalnya kita ngomongin konteks KTP, di mana rasa perusahaan yang harusnya membayar mahal untuk kalau KTP ini muncul datanya. Nah, mungkin jawabannya kan bisa jadi ini Dukcapil kalau kita serang, kita retas, KTP-nya dapat gitu ya. Berarti Dukcapil itu harus membayar datanya lebih besar dibandingkan kita harus ngeretasi Facebook. Karena Facebook anggapannya KTP kita tuh nggak terlalu penting bagi perusahaan mereka, kalaupun bocor, tidak ada hubungannya dengan perusahaan tersebut. Jadi kamu harus belajar lagi tentang informasi security nanti di sana. Kira-kira kayak gitu contohnya. Baik, Gitu. oke. Semoga menjawab. Oke, Semoga menjawab ya. Selanjutnya kayaknya Mas Fajri mulai agak garuk-garuk kepala dia udah mulai agak kesulitan ini. Pertanyaan makin lama makin menantang. Oke, lanjut ke Eli Santer. Bagaimana pengembang perangkat lunak dapat mendeteksi dan mempertahankan sistem mereka dari serangan siber yang memanfaatkan AI seperti automated exploitation dan deepfake attacks tanpa menambah kompleksitas dan beban performa pada aplikasi? Lihat lognya. Karena dia AI pasti otomatis kan. Otomatis berarti punya pola. Berarti kalau polanya kita tahu, maka kita bisa lihat dulu deteksi lebih dini. Contohnya kayak pakai Nmap, dia akan nge-ping duluan gitu ya. Berarti kita bisa matiin send ping-nya atau ICMP-nya kita disable. Jadi Nmap tidak bisa digunakan. Kira-kira kayak gitu sistemnya. Baik, oke. Selanjutnya ada dari Arya Ramadan. Izin bertanya Kak, kenapa keamanan di Linux lebih terjaga daripada Windows? Kenapa orang lebih memilih Linux daripada Windows untuk dari segi keamanannya? Oke. Kenapa Linux gitu ya? Linux itu sistemnya adalah open source. Open source itu bukan berarti gratis ya. Tapi open source itu adalah hak kita untuk melakukan perubahan apapun yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Windows, Windows kan berarti punya perusahaan, punya company. Kalau misalnya terjadi sesuatu, Windows itu berarti kita harus menyetingnya nunggu Windows-nya dulu. Sementara kalau Linux, kalau misalnya ada sesuatu, kita bisa langsung ubah dengan seenak kita, membuat versi semau kita gitu ya. Jadi itu yang rasanya lebih aman dibandingkan si Windows ini. Kira-kira kayak gitu. Baik. Oke, selanjutnya. Nih satu orang tapi nanyanya dua gitu ya. Jadi ya, kita baca satu-satu. Dari Kevin Adi Surya. Terkait analogi Salty Spytoon dan false positive tadi Kak, dalam implementasi AI untuk pertahanan atau defense, seringkali sistem keamanan terlalu ketat sehingga memblokir user asli, yaitu atau tadi false positive gitu. Bagaimana cara menyeimbangkan keamanan yang ketat, zero trust, tanpa merusak user experience? Apakah AI saat ini sudah cukup pintar untuk membedakan anomali perilaku user asli versus bot canggih? Sejauh ini ya, saya biasanya ngelakuin serangan DOS atau misalnya serangan bertubi-tubi gitu ya. Kalau kita lihat dia karena otomatisasi, jadi dia tahu nih polanya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang manual, itu kelihatan polanya juga berbeda. Contohnya kalau di Google, biasanya tadi kan saya udah ngeretas kayak gitu. Biasanya di Google itu memberikan rem seperti CAPTCHA. Biar dia tahu nih, oh konteksnya ini nggak tepat nih, bukan sesuai orang normal nih. Nah, kenapa dia ngebuka hal tersebut, direm sama CAPTCHA tersebut. Jadi experience-nya masih nyaman gitu yang ngelihat dari pola usernya. Oke. Kak, Salvox sama OWASP top 10 poin pertama soal prompt injection. Itu kan intinya user ngibulin AI biar ngasih info rahasia ya. Nah, sebagai web developer, ada nggak sih trik praktis buat nahan ini? Soalnya user sekarang pinter-pinter banget nyari celah promptnya, bingung mau filternya gimana. Kalau saya sih
blognya ya, menurut saya ya, blognya tinggal kirimin aja device-nya. Jadi lihat dulu sumber source-nya dari mana. Kalau sumber source-nya ketahuan, ya udah kita langsung blok aja. Tapi kalau misalnya source-nya kelihatan dari user ya mau nggak mau ya tetap bocor. Sampai saat ini belum ada sih alat yang bisa tahu ngebedain antara AI dengan user pada umumnya. Gitu. Oke, baik. Semoga menjawab tadi dari Kevin Adi Surya. Selanjutnya, semoga belum capek jawabin pertanyaannya ya, Mas. Masih banyak nih. Tenang, pasti banyak ini. Ada dari Rara. Apa metrik paling efektif untuk mengukur keberhasilan sistem AI-driven security di tim developer? Bisa dibagikan contoh kasus nyata di mana AI berhasil mendeteksi serangan yang lolos dari sistem security konvensional. Belum ada saat ini. Mohon maaf, saya juga lagi nyari dan belum ada sampai saat ini alat yang benar-benar bisa memblokir hal tersebut. Tapi kalau untuk penilaian, biasanya cyber security menggunakan namanya CVSS atau Vulnerability Common Scoring. Dimana kalau nggak salah saya, Indonesia udah mulai menerapin versi 4. Kalau yang teman-teman pelajari biasanya dikasih yang 3.1. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Oke, ini Kak Ahmad Musyafa emang panjang banget ya pertanyaannya. Oke, sebentar, saya agak berusaha summary sedikit. Saya ingin mengetahui seberapa aman penggunaan AI seperti Vertex AI untuk mengolah data log keamanan. Apakah terdapat risiko kebocoran data atau data breach dalam penggunaannya? Mengingat adanya beberapa isu yang sempat saya dengar terkait keamanan layanan AI. Serta adakah rekomendasi untuk AI platform yang secara umum lebih direkomendasikan untuk use case analisa SOC agar tetap memenuhi aspek keamanan dan compliance? Waduh, ini ribet ya. Jawabannya sebetulnya belum ada yang bisa mempertanyakan itu benar atau enggak gitu ya. Tapi kalau ngomongin kita data bocor, balik lagi ke developernya. Dia benar nggak nerapin lognya? Karena kan AI baca log yang udah kita terapkan itu. Jadi kalau lognya ada yang salah ya pastinya salahin developernya duluan. Gitu. Oke. Kira-kira kayak gitulah gitu. Jadi mungkin kalau bisa disummary tetap dari semua ini tadi ya, meskipun AI itu hadir dengan ancamannya dan dia mungkin bisa dan di satu sisi lain dia bisa membantu untuk defense, tapi tetap pemeran utamanya adalah developernya sendiri. Jadi seberapa dia akhirnya bisa menjadi tetap yang mengelola sistem itu sehingga baik defense maupun threat-nya itu tetap bisa di-manage gitu ya. Betul. Ya, oke, mungkin sekarang udah last question, Mas. Jadi terakhir, ini dari Felix. Jika barrier to entry untuk eksploitasi kompleks sudah runtuh karena AI bisa melakukannya sendiri, apakah konsep defense in depth yang kita ajarkan ke developer hari ini sebenarnya sudah usang? Apa protokol keamanan spesifik yang bisa menahan serangan machine speed seperti ini, mengingat manusia di SOC, Security Operation Center, butuh waktu menit atau jam untuk merespon? Berat ya, saya juga agak bingung nih yang ngejawabnya. Tapi sejauh ini ilmu yang dasar ini masih digunakan sebetulnya. Untuk SOC juga masih digunakan. Mungkin kalau misalnya pingin aman lagi, mungkin kita harus nerapin lagi di awal kayak threat modeling tadi. Sebelum kita ngebuat sesuatu, kita harus tahu dulu ini tuh terpakai berapa lama, jangka panjangnya berapa lama gitu ya. Jangka dekatnya berapa, kalau resikonya ada berapa. Itu mungkin bisa menurunin cost yang developer akan gunakan. Soalnya biasanya banyaknya ya, kita beli developer misalnya, terus kita punya aplikasinya, kita hostingnya kita pakai yang auto scalable kan. Sehingga kita nggak tahu nih, kita nggak pernah ngelihat grafik, tahu harganya mahal. Kalau nggak salah di SOC itu ada 2 teknik, ada yang di depan dulu untuk menyelesaikannya, ada yang nunggu persetujuan. Nah itu ada 2 teknik kalau nggak salah, tapi tergantung level SOC-nya. Biasanya yang punya keputusannya level SOC level 2 biasanya. Kayak gitu, kira-kira. Oke, baik. Jadi mungkin sekian dulu untuk sesi Q&A kali ini gitu ya. Kasihan Mas Farja kayaknya tadi udah ternyata serius-serius nih pertanyaannya semua gitu ya. Lumayan jadi challenge. Tapi mungkin terakhir nih Mas Fajri, kalau boleh ada closing statement nggak buat teman-teman hari ini?
Oke, ada ya closing statement-nya kita cantumin nih di dalam PowerPoint-nya. Oke, closing statement yang pertama, apakah AI menciptakan ancaman baru gitu ya? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya AI itu menciptakan ancaman baru, teman-teman. Tapi memperbesar skalanya juga bisa, kecepatannya juga bisa, dan dampak ancaman yang sudah ada. Terus apakah sekarang model masih bersifat manual gitu ya? Tidak lagi gitu ya, serangan itu bisa bersifat otomatisasi. Tadi kayak contohnya saya ciptakan pakai AI tadi gitu ya, terintegrasi juga, lintas sistem juga, mengikuti cara aplikasi modern ini akan dibangun. Terus ada lagi aplikasi resiko terbesar AI terdapat pada modelnya gitu ya, apakah? Nah, jawabannya enggak di modelnya teman-teman, tapi justru kepercayaan kita terhadap AI itu yang menjadi ancaman besar gitu ya, dan desain integrasi AI-nya juga kepada sistemnya. Jadi bukan modelnya, bukan jenis AI-nya gitu ya, tapi bagaimana kepercayaan itu dibangun. Yang pertanyaan lagi gitu ya, apakah konsep keamanan lama masih relevan? Jawabannya ya masih gitu ya. Kayak tadi CIA sama AAA masih tetap kita terapkan. Tadi mungkin teman-teman bisa kegiring sama buzzer gitu ya. Bisa juga, oh ini kayaknya saya nggak perlu percaya nih faktanya gitu ya. Nah ini masih sering digunakan. Maka konsep yang lama itu masih tetap relevan teman-teman. Terus kapan keamanan seharusnya dimulai? Jawabannya adalah keamanan itu tidak dimulai dari tools. Jadi jangan pikirkan kalau teman-teman pakai Python, pakai JavaScript, pakai SonarQube, Zap gitu ya. Jangan pikirkan toolsnya. Tapi dari desain sistem itu sejak awal keamanan harus tetap diterapkan. Terus yang terakhir adalah siapa yang berada di garis pertahanan pertama? Jawabannya bukan tools ya, bukan tadi SonarQube dan lain-lain, tapi tetap bukan juga AI, tapi tetap keputusan itu berasal dari developernya. Gitu. Jangan sampai AI ini mengambil keputusan yang akurat konkret dari user. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajri atas sesi hari ini ya, terutama tadi di sesi Q&A yang sebenarnya sangat ini ya produktif sekali ternyata pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Semoga teman-teman tadi yang sudah bertanya dan sudah dijawab pertanyaannya oleh Mas Fajri bisa bermanfaat gitu ya, dan dapat langsung diaplikasikan di day to day-nya masing-masing gitu ya. Bagi teman-teman yang tadi sudah sempat bertanya tapi belum sempat terjawab, jangan khawatir. Event Exabyte gak cuma hari ini, masih banyak lagi event-event selanjutnya. Nanti bisa terus menambah insight dan pengalaman baru di event selanjutnya gitu ya. Terima kasih banyak Mas Fajri atas waktu dan ilmunya hari ini. Sehat dan sukses terus. Semoga insight-nya bisa bermanfaat bagi teman-teman, langsung bisa diterapkan, dan juga nanti semoga nggak kapok jadi speaker buat Exabyte Developer Club kali ya. Di kesempatan selanjutnya kita bisa kolaborasi lagi. Terima kasih Mas. Sama-sama, terima kasih. Baik. Oke, gimana nih teman-teman hari ini? Materinya kayaknya kalau dibilang daging banget, udah lebih dari daging sih ya yang tadi gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan juga tadi sangat insightful gitu ya. Banyak yang out of the box gitu. Jadi semoga teman-teman di sini juga bisa lebih banyak menyerap insight, tidak hanya dari materi speaker tadi, tapi juga dari sesama teman-teman yang ikut menyimak sesi hari ini gitu ya. Untuk mengingatkan lagi bahwa hari ini materi presentasi dan e-certificate-nya nanti bisa teman-teman dapatkan dengan mengisi link feedback yang nanti akan dikirimkan di kolom chat ya, atau bisa langsung scan QR code di layar. Pastikan juga teman-teman sudah memiliki akun Exabytes. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akunnya, tenang aja karena masih ada waktu untuk kalian sign up dulu, atau sekarang di screenshot aja ini QR code-nya atau copy link feedback-nya, nanti submit di setelah acara juga bisa, karena nanti sayang banget siapa tahu mau baca ulang tadi materinya, karena tadi lumayan padat ya materi Mas Fajri tadi gitu, jadi bisa diulang lagi nanti di lain kesempatan. Yang sudah selesai untuk mengisi form feedbacknya boleh mau kasih emoji-emoji di kolom chat atau reaction-nya. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah bisa yang sudah berkenan mengisi link feedbacknya. Oke, teman-teman, bentar, kita belum selesai. Kan tadi di awal kita sudah ada ini ya, woro-woro gitu tentang penanya terbaik. Dari semua yang teman-teman tadi yang udah nanya di Q&A, kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu pastinya untuk pengumuman 3 penanya terbaik. Tapi sebelumnya, aku mau ingetin dulu tentang beberapa promo-promo yang sedang berjalan di Exabyte maupun di Cyber Studio.
Jadi di Exabyte saat ini tuh sedang ada promo untuk pembelian .id 2 tahun. Jadi teman-teman daripada setahun nanti takutnya lupa renew, boleh sekali beli 2 tahun aja. Jadi sekarang lagi lebih murah, cuman 150.000 per tahun kalau jadi belinya 2 tahun. Jadi daripada 420.000 kan, terus nanti lebih mahal. Sekarang lagi ada promo nih, jadi cuma 300.000. Cocok banget nih buat teman-teman yang lagi mau bikin website, portofolio, atau proyek digital jangka panjang. Lebih hemat, lebih aman, nggak perlu mikir perpanjangan yang tiap tahun. Jadi mikirnya 2 tahun lagi aja untuk renew-nya gitu ya. Boleh langsung cek dan klaim promonya di exabyte.co.id. Selanjutnya nih ada yang spesial juga dari Cyber Studio by Coding Studio, partner kita hari ini. Dalam rangka New Year promo, mereka lagi kasih diskon 50% untuk semua learning path. Jadi teman-teman yang mau mendalami cyber security, mungkin terinspirasi tadi dari Mas Fajri gitu ya, ada yang ingin belajar lebih lanjut untuk upgrade skill ethical hacking juga, atau memperkuat foundation security di era AI, kebetulan nih dimanfaatkan diskon 50%-nya, hanya berlaku sampai 31 Januari 2026. Selanjutnya terakhir, balik lagi tadi saya udah bilang ya, event Exabyte itu banyak banget. Jadi upcoming itu ada di minggu depan. Kita akan bahas tentang AWS for Enterprise, what cloud can do for your business. Acaranya akan di jam yang sama seperti edisi kita hari ini, hanya di minggu depan. Jadi pastikan teman-teman yang penasaran tentang AWS Cloud dan bagaimana Exabyte hadir sebagai partner yang tepat untuk teman-teman yang akan memulai di cloud, hadir di event kita minggu depan. Nanti akan langsung dibahas, dan lupa langsung daftar di go.exabyte.co.id/enterprise series. Oke, sekarang kita udah sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu pastinya. Siapa yang akan menang menjadi 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan 50.000 saldo OVO untuk masing-masing pemenang. Boleh dibantu teman-teman saya yang di belakang layar untuk menampilkan pemenangnya. Baik, terima kasih sudah muncul. Nomor 1 ada Kevin Adi Surya, ini tadi yang nanyanya semangat banget sampai 2 pertanyaan ya. Terus ada Hari Agustiana dan Ahmad Musyafa. Oke, selamat untuk para pemenang. Nanti akan dihubungi oleh tim Exabyte ya, maksimal 14 hari kerja. Ingat teman-teman, maksimal 14 hari kerja. Jadi kalau hari ini belum dikirim, jangan ditagih dulu ke panitia ya. Oke, untuk teman-teman yang belum dapat, jangan berkecil hati, karena masih banyak event menarik lainnya di Exabyte. Mungkin giliran teman-teman nanti di kesempatan selanjutnya. Oke, saya juga udah capek yaping dari tadi. Selamat bagi para pemenang, selamat juga bagi teman-teman yang lain, karena hari ini mungkin belum dapat tadi saldo OVO 50.000, tapi sudah dapat insight banyak dari Mas Fajri tadi gitu ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah hadir di event Exabyte Developer Club hari ini. Ditunggu kehadiran teman-teman di event-event Exabyte selanjutnya. Yang sudah aktif dan bertanya sampai akhir, berpartisipasi juga selama acara sampai akhir. Terima kasih atas antusiasmenya. Terima kasih juga untuk partner kita hari ini, ada Cyber Studio by Coding Studio, yang telah menjadi partner dan sebenarnya tidak hanya di Exabyte Developer Club hari ini, tapi sebelumnya juga kita sudah pernah bekerja sama. Jadi terima kasih untuk dukungannya untuk Exabyte selama ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini oleh teman-teman bisa bermanfaat dan langsung bisa teman-teman aplikasikan ke industri atau pekerjaan masing-masing. Pastinya semoga nggak jadi pertemuan terakhir ya bagi teman-teman. Nanti mungkin ketemu sama rekan-rekan saya yang lain di event kita selanjutnya, dan dengan topik dan speaker yang nggak kalah menarik dari hari ini. Akhir kata, saya Ayunda bersama segenap kru Exabyte yang bertugas hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada terdapat salah kata atau ucapan atau teknis tadi yang kurang berkenan. Sampai jumpa di event Exabyte selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Small business heroes. Every hero begins with an idea. Choose the perfect name for your website, from hosting to a beautifully designed website. Get your business on a line with the perfect domain from Exabytes. Exabytes. Grow digital.